Ada seorang sahabat bernama Sya'ban yang hidup pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebiasaan Sya'ban ini, beliau selalu melaksanakan sholat fardu berjamaah bersama Nabi. Beliau ini selalu datang sebelum azan dikumandangkan oleh muazin. Dia selalu duduk di pojok masjid, sehingga Nabi dan para sahabat memaklumi kebiasaan Sya'ban ini. Suatu ketika di pagi di waktu sholat subuh, Sya'ban ini tidak hadir di masjid, sehingga Nabi melihat-lihat di sekitar masjid tidak ada Sya'ban. Lalu Nabi bertanya kepada para sahabat, di mana Sya'ban? Tidak ada sahabat yang menjawab, sehingga Nabi agak kesiangan melaksanakan sholat subuh pada waktu itu karena menunggu Sya'ban ini. Dan takut karena kesiangan, akhirnya Nabi melaksanakan sholat subuh. Jadi sholat subuh Nabi pada waktu itu agak kesiangan demi menunggu sahabat ini, Sya'ban. Setelah selesai sholat subuh, Nabi bertanya lagi kepada para sahabat, di mana Sya'ban? Para sahabat tidak ada yang menjawab. Adakah yang tahu di mana rumah Sya'ban? Di pertanyaan itu salah seorang sahabat mengangkat tangan. Saya tahu ya Rasulullah, rumah Sya'ban. Dan Nabi bersama para sahabat pergilah ke rumah Sya'ban. Jarak dari rumah Sya'ban ke masjid itu diperkirakan 3 jam perjalanan pada waktu itu. Dengan berjalan kaki 3 jam perjalanan. Coba bayangkan, Sya'ban, ya, jarak rumah dengan masjid itu 3 jam perjalanan. Dan beliau selalu datang sebelum muazin mengumandangkan azan. Nah, di saat sampai di rumah Sya'ban, Nabi mengetuk pintu. Assalamualaikum, kata Nabi. Lalu keluarlah seorang perempuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Nabi bertanya, apakah ini rumah Sya'ban? Benar ya Rasulullah, ini rumah Sya'ban dan saya istrinya, kata perempuan itu. Nah, di mana Sya'ban, kata Nabi? Biasanya Sya'ban ini selalu hadir sholat berjamaah bersama kami. Tapi pada subuh ini Sya'ban tidak hadir. Di mana Sya'ban? Dan ketika itu istri Sya'ban berlinang air mata dan menjawab, ya Rasulullah, Sya'ban sudah meninggal tadi pagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Rasulullah. Lalu istri Sya'ban ini bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, ketika sakaratul maut, Sya'ban ini berteriak sebanyak 3 kali. Dan setiap teriakan ada keluar kalimat yang kami tidak paham dengan maksud kalimat tersebut. Lalu istri Sya'ban ini menyampaikan, di waktu sakaratul maut itu Sya'ban berteriak, diteriakkan pertama, beliau mengatakan, aduh kenapa kok tidak lebih jauh. Diteriakkan kedua, aduh kenapa kok tidak yang baru. Dan diteriakkan yang ketiga, aduh kenapa kok tidak semuanya. Kami tidak paham apa maksudnya ya Rasulullah. Mendengar itu Nabi tersenyum dan menjelaskan, karena hanya Nabi yang paham dengan teriakan itu. Dijelaskan oleh Nabi. Diteriakan pertama, aduh kenapa kok tidak lebih jauh. Jadi kebiasaan Sya'ban ini, dia selalu hadir ke masjid untuk sholat berjamaah sebelum muazin mengumandangkan azan, dia sudah hadir di masjid. Dan di waktu sakaratul maut, Allah memperlihatkan ganjaran atau gambaran pahala bagi Sya'ban. Jarak antara rumah dengan masjid, ya, itu 3 jam perjalanan. Lu bayangkan itu, lumayan jauh. Di waktu sakaratul maut Allah gambarkan, Allah beri balasan, Allah perlihatkan balasannya. Pahalanya luar biasa. Sehingga Sya'ban menyesal, aduh kenapa kok tidak lebih jauh. Sedangkan 3 jam perjalanan saja sudah luar biasa balasannya. Apalagi kalau lebih jauh. Itu yang disesali Sya'ban. Sedangkan kita, rumah kita dengan masjid, kadang tidak hanya beberapa meter atau beberapa langkah. Tapi kita masih enggan untuk datang ke masjid melaksanakan sholat fardu berjamaah.
Nah, Sa'ban ini cuman ada satu penghalangnya untuk tidak salat berjamaah di masjid, yaitu kematian. Cuman kematian yang menghalangi Sa'ban untuk tidak salat berjamaah di masjid. Kalau kita kadang hujan sedikit kita malas salat berjamaah di masjid. Kadang batuk sedikit, sakit sedikit udah malas datang ke masjid. Kadang capek sedikit udah malas datang ke masjid. Kalau Sa'ban cuman kematian yang bisa menghalanginya untuk tidak salat berjamaah di masjid. Di waktu sakaratul maut Allah perlihatkan ganjarannya, pahalanya sangat luar biasa. Sehingga Sa'ban pun menyesal, aduh kenapa kok tidak lebih jauh. Itu yang pertama, teriakan yang pertama. Di teriakan yang kedua, aduh kenapa kok tidak yang baru. Jadi di suatu pagi, di musim dingin ketika hendak melaksanakan sholat subuh, itu Sa'ban memakai 2 helai baju atau memakai jaket lah gitu. Dia pakai di lapisan pertama jaket yang baru, dan di lapisan kedua atau lapisan luar itu jaket yang udah second lagi. Nah, di dalam perjalanan Sa'ban melihat ada seseorang yang hampir mati kedinginan karena udara pada waktu itu sangat dingin. Nah, melihat itu Sa'ban kasihan iba, lalu dibukalah jaket bagian luarnya dan dipakaikan kepada orang tersebut. Lalu dia papah sampai ke masjid dan mereka sholat berjamaah bersama-sama di masjid. Nah, di waktu sakratul maut Allah perlihatkan ganjaran perbuatan Sa'ban ini. Pahalanya sangat luar biasa. Allah perlihatkan gambaran-gambaran surga. Sehingga di situ Sa'ban menyesal, aduh kenapa kok tidak yang baru? Sedangkan yang second saja yang dia pakaikan kepada orang tersebut menyelamatkan orang tersebut supaya tidak mati kedinginan. Ya, dan dia salat berjamaah bersama-sama di masjid, pahalanya sudah sangat luar biasa. Apalagi kalau dia berikan baju yang baru atau jaket yang barunya. Nah, di teriakan yang ketiga, Sa'ban mengatakan, aduh kenapa kok tidak semuanya? Jadi di suatu pagi, Sa'ban ketika hendak sarapan, ya sarapan roti. Nah, roti orang Arab ini kan agak ukurannya agak besar daripada roti yang ada di Indonesia. Ya. Dia sarapan dengan segelas susu. Nah, ketika hendak sarapan itu datanglah seorang pengemis ya, yang beberapa hari sudah tidak makan. Nah, melihat itu Sa'ban iba, kasihan. Lalu Sa'ban memotong rotinya menjadi 2 dan membagi air susunya menjadi 2 gelas juga. Jadi mereka sama-sama menikmati sarapan pada waktu itu. Nah, di waktu sakaratul maut Allah perlihatkan gambaran balasan dari perbuatan Sa'ban. Allah perlihatkan surga-surga yang luar biasa indahnya. Nah, sehingga Sa'ban menyesal, aduh kenapa kok tidak semuanya? Sedangkan roti yang dibagi 2 saja sudah luar biasa balasannya. Apalagi kalau Sa'ban memberikan semuanya kepada pengemis itu, tentu balasannya sangat luar biasa. Sehingga Sa'ban menyesal, kenapa kok tidak semuanya? Masya Allah. Sa'ban ya, yang sudah begitu baik melaksanakan sholat fardu berjamaah, membantu orang, yang ganjaran pahala sudah diperlihatkan oleh Allah, masih merasa menyesal. Kenapa kok tidak maksimal dia melakukan itu? Sedangkan kita, apakah kita sudah berbuat hal demikian? Apakah kita sudah maksimal dengan amalan-amalan kita? Kadang ada orang yang datang meminta atau pengemis yang datang kepada kita. Kadang kita berpikiran yang tidak-tidak. Kadang kita berpersangka yang tidak-tidak. Menganggap pemberian kita akan disalahgunakan olehnya atau hal-hal lain sebagainya. Kita kan tidak tahu uang yang kita berikan itu dipakainya untuk apa. Siapa tahu memang untuk kebutuhannya. Jadi berikanlah, bantulah sesama kita. Pedulilah sesama kita. Ya, jangan, dikata Nabi, tidak beriman seseorang itu ketika dia tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya, saudara-saudaranya masih merasakan sakitnya kelaparan. Tidak beriman, kata Nabi. Nah, itulah penyesalan Sa'ban. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam beramal soleh. Selalulah kita introspeksi diri kita. Mari kita tingkatkan kebaikan-kebaikan kita, karena tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan pula. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan pula. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.